Hai guys, nama aku Jasmine. Umurku 18 tahun dan aku hampir saja menggapai impianku. Tapi satu kesalahan membuat aku jadi monster dalam semalam. Kalau mau jujur, aku ini bukan cewek yang super cantik. Cowok nggak banyak ngomong sama aku, kecuali kalau minta tolong buat PR. Tapi, aku punya senjata rahasia, yaitu style aku. Nggak ada yang bisa ngalahin gaya cewek hippie alternatifku. Bahkan, baru saja ada agensi model yang menghubungi aku setelah melihat foto-fotoku di sosmed. Mereka mau photoshoot profesional dengan gaya pin-up. Tentu saja, aku langsung mau. Walaupun aku gugup ngebayanginnya. Aku minta temanku, Ryan, untuk menemani aku photoshoot. Buat jaga-jaga saja. Jangan bilang siapa-siapa, tapi aku udah lama banget suka Ryan. Dia pemalu, lucu banget, dan orangnya baik banget. Aku pikir ini kesempatanku untuk membuat dia terkesan. Tapi di hari photoshoot, ada sebuah masalah. Pacar baru Ryan, si cewek tinggi berambut coklat bernama Rebecca, bilang Ryan boleh ikut kalau dia ikut juga. Dia tuh nggak banget deh. Drama queen. Aku nggak tahu apa yang Ryan lihat dari dia. Tapi aku nggak punya banyak pilihan, jadi aku iakan. Mungkin aku bisa pakai kesempatan ini buat nunjukin Ryan kalau aku lebih baik dari Rebecca. Kami bertiga sampai di studio. Dan aku lagi siap-siap memamerkan kehebatanku. Tapi tiba-tiba fotografernya bilang sesuatu yang jahat sampai aku cuma bisa diam. Dia lihat aku dan bilang, "Kamu kelihatan lebih mending di foto daripada aslinya." Apa? Jujur, aku merasa terhina banget. Aku nggak bisa ngomong. Lalu dia melanjutkannya dengan, "Maaf, wajah kamu nggak sesuai buat kami. Hidung, tulang pipi, bahkan kelopak mata kamu. Ini nggak cocok sih." Aku malu banget di depan Ryan pula. Aku nggak bisa menahan tangisku. Aku nggak tahu harus apa. Tapi, lebih parahnya lagi, tiba-tiba Rebecca menyahut. "Kalau saya gimana?" tanya dia, sambil berpose dan menaruh tangannya di pinggang. "Gimana kalau sama saya saja, daripada si jelek itu?" Fotografer itu melihat Rebecca dari atas ke bawah, lalu senyum lebar. "Kamu sepertinya pas banget seperti yang saya cari," kata si fotografer. Pada saat itu, aku keluar dari ruangan, air mata menetes di wajahku. Aku nggak percaya, harusnya ini jadi langkah pertama untuk karirku di masa depan. Tapi Rebecca malah ikutan dan merusak semuanya. Malam itu, aku melihat diriku di cermin, dan yang aku lihat adalah monster yang menatap balik ke arahku. Fotografer itu benar, seumur hidupku, aku selalu malu sama wajahku. Aku benci semuanya. Dan aku tahu wajah aku itu yang menghambatku. Malam itu, aku pikir aku butuh bedah wajah. Tapi gila, itu mahal banget. Aku lihat kemana-mana dan harganya di atas $3.000. Aku punya tabungan, tapi nggak sebanyak itu. Tapi kayaknya Google sadar aku sedang cari apa, dan mereka berusaha membantuku. Karena aku dapat email yang aneh. Email itu dari klinik lokal yang sangat murah. Bedah wajah rekonstruktif hanya dengan ratusan dolar. Maksudku, masa bisa semurah ini? Tapi ini kelihatannya beneran. Aku booking untuk operasi di minggu depan, dan waktu aku ke klinik itu, aku shock banget. Itu ruangan kecil, dan hanya ada satu orang di sana. Dia terlihat seperti seseorang dari The Addams Family. Rambutnya panjang dan hitam, lalu senyumannya mengerikan banget. Dia suruh aku duduk di kursi, dan beberapa detik kemudian, aku tertidur. Ternyata operasinya itu bagian mudahnya. Yang berat itu justru waktu aku bangun. Aku nggak bisa tahan rasa sakitnya. Wajahku diperban sampai lebih dari 6 minggu. Dan waktu sudah saatnya aku lepas, aku nggak percaya apa yang menatap balik ke arahku di cermin. Wajahku berantakan banget. Ada luka parah di mana-mana. Hidungku bengkok ke satu sisi, dan kelopak mataku seperti ditarik sampai lepas. Aku datang lagi ke klinik untuk bertemu dokter bedahnya. Tapi anehnya, dia nggak ada. Tempatnya kosong. Aku nggak berani ketemu Ryan dan Rebecca di sekolah dengan wajah kayak gini. Tapi aku nggak punya pilihan. Jadi aku beranikan diri. Besoknya, aku papasan dengan Ryan dan Rebecca di lorong. Aku berusaha menutupi wajah monsterku dengan shawl, tapi nggak berhasil. Ryan nggak ngomong apa-apa. Tapi Rebecca langsung tertawa terbahak-bahak. "Ya ampun, kamu beneran percaya ternyata," kata dia. "Hah?" aku bertanya. "Bedah wajah itu, aku kirim email ke kamu itu cuma bercanda. Semua orang juga tahu dokter bedah itu nggak pernah berhasil." Ya Tuhan, semua ini ulahnya Rebecca.
Orang-orang menatap ke arah kami. Nggak akan ada yang mau pacaran sama kamu deh sekarang, kata dia. Lalu dia pergi sama Ryan. Aku merasa bodoh banget. Itu baru jam istirahat, tapi aku keluar sekolah dan langsung pulang. Aku kunci diriku di kamar dan nggak keluar selama 2 hari. Aku harus apa? Aku nggak mampu operasi lagi dan orang tuaku nggak punya banyak uang. Satu-satunya hal yang bisa aku lakukan, itu cuma belajar. Mungkin aku nggak akan jadi cewek paling cantik di ruangan, tapi aku bakal belajar semaksimal mungkin. Aku menghabiskan beberapa bulan ke depan untuk belajar. Aku meraih salah satu impianku, jadi lulusan terbaik. Aku siapkan pidato paling bagus dan paling menginspirasi. Dan aku berdiri di depan para wisudawan, termasuk cowok-cowok yang menghakimiku atau menyakitiku. Dan aku pidato dengan pede. Waktu aku turun panggung, aku lihat Ryan menatapku sambil memegang bunga yang cantik. Dia kasih bunganya ke aku. Lalu dia cium pipiku sambil berbisik, "Kamu beda dari yang lain, Jasmine." Dia bilang kalau dia putusin Rebecca. Dan dia bakal senang banget kalau aku mau kencan sama dia. Aku senang banget. Tapi besok paginya lebih gila dari yang aku bayangkan. Aku dihubungi agensi model. Representatifnya bilang kalau mereka lihat pidatoku dan aku sesuai dengan apa yang mereka cari. Wanita yang bersemangat, menginspirasi, dan kuat. Mereka menawarkan aku kontrak dan aku menerimanya. Setelah semua ini, aku mendapat pelajaran yang berharga. Apa yang Rebecca punya, standar kecantikan ini, pada akhirnya akan menghilang. Terutama kalau kepribadiannya jelek. Tapi aku berhasil dapat apa yang aku inginkan dengan tekad, kepribadian, kecerdasan, dan penampilan yang unik. Setelah semua ini, aku nggak peduli dengan wajahku. Aku bangga dengan luka perang ini, karena ini mengingatkan aku seberapa besar perjuanganku. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami.